Teman Coffee You, ini kenalan dulu. Ini sesi pertama dari acara ngobrol Ngopi You, ngopi bareng Vivi dan Yugo. Nah, ini tuh sebetulnya acara yang memang ngobrol-ngobrol, yang nama acaranya aja baru kita ketemuin tadi pagi, dan di sini juga, di tempat ini juga. Nah, untuk yang kali ini aku punya teman satu, partnerku, yang hari ini dia akan jadi bintang tamu, tapi nanti di episode-episode berikutnya dia akan sama ada di sini juga, tapi bukan jadi bintang tamu. Ayo kita sambut dulu Mas Yugo. Dan kalau ini teman-teman pada tahu ya, kita tuh selalu ketemunya itu by online. Jadi ketemu offline-nya tuh juga sebenarnya baru kedua kali. Jadi mudah-mudahan kita nggak sekaku itu di kamera dan di ngobrolan di ngobrolan Ngopi You ini ya. Ini ceritanya aku mau nanya-nanya. Pernah kita mengadakan satu acara juga, tapi again sekali lagi acaranya waktu itu online. Masih seputar dengan kisahmu yang sukses banget itu di 3 bulan. Jadi nanti teman-teman akan kita dengerin ya. Ini luar biasa sih. Menurut aku pun surprise gitu. Maksudnya nggak nyangka karena kita startnya bareng nih. Startnya bareng tapi udah gitu. Aku duluan lagi. Yugo nih ya. Gue pengen dengerin, tanya deh ya. Kan tadinya kan kamu tuh seorang employee. Iya dong. Malah pernah di satu industri sama aku dulu. Ya betul. Oke. Duluan resign juga kamu duluan. Masa sih? Iya. Aku 2023. Aku 2024. Oke. Februari 2024. Jadi duluan kamu ya resign ya. Nah, boleh dong diceritain lagi ya. Ini biar semuanya tahu kenapa nih perjalanan kamu dari karyawan menjadi resign itu gimana ceritanya? Sedikit aja deh. Pokoknya dikasih gambaran dulu. Kira-kira. Apa ya? Jadi intinya sih sebenarnya trigger utamanya yang pasti banyak sih sebenarnya faktornya. Karena resign itu kan bukan keputusan yang cepat dan mudah gitu ya. Karena kepikiran untuk resign itu sebenarnya udah dari 5 tahun yang lalu pokoknya 5 tahun sebelum akhirnya resign ya. Berarti 2020 berapa tuh berarti? 2019 ya 18 lah ya, 2018 2019 itu udah mulai kepikiran gitu. Bahkan kayaknya lebih deh 2017 kayaknya. Gitu. Karena gini, ceritanya adalah 2017 itu aku pernah resign sebenarnya. Jadi aku resign balik lagi kerja gitu loh. Passionku kan sebenarnya karena basicnya dulu pertama kali ngantor itu di broadcast. Gitu kan. Jadi passionnya di ya broadcast. lebih ke TV broadcast. Jadi waktu itu ada di kita sebut aja kali ya di Trans TV. Gitu ya. Mumpung belum ada sponsor dan segala macamnya jadi boleh mention. Nah, berangkat dari sana itu passionnya mulai kebentuk tuh gitu. Jadi makin kesini di pekerjaan secara di industri profesional pun kepake gitu loh. Akhirnya di tahun 2017 itu karena sudah mulai punya side job dan yang akhirnya kayaknya nggak kepegang nih kalau jalan 2 kaki gitu kan. Akhirnya resign lah. Itu aku fokus ke PH, Production House. Jadi video production untuk digital campaign kayak gitu-gitu ya. Nah terus itu berjalan selama berarti kurang lebih berapa 2 tahun kurang lebih ya. More or less 2 tahunan sampai 2019. Pas banget sebelum Covid. Gitu ya. Nah terus sebelum Covid 2019 persis akhir Desember kalau nggak salah itu ada tawaran lagi offering untuk ke industri lagi gitu, ditawarin sama temen deket dulu waktu zaman di kantor lama. Udah gitu tawarannya nggak yang main-main gitu loh, nggak yang recehan gitu, kok ini tawarannya serius banget ya, gue minta segini dikasih, gue minta segini dikasih. Corporate gitu. Banget lah ya pokoknya. Corporate banget gitu loh. Dan ya, dia tuh benar-benar menghargai value-ku kali ya gitu loh. Value-nya segini ya gue bayar segini, gue minta segini dikasih segitu gitu loh. Nah, mulai lagi tuh. Dan kebetulan waktu itu lagi jalannya lagi mulus banget lah di PH tuh. Dan kita nggak ada pernah expect bakal ada Covid waktu itu. Gitu ya. Terus sempet mau diambil, sempat rundingan lah sama istri juga, bener mau balik lagi ngantor gitu kan. Karena istri juga ngelihat
passion lu tuh sebenarnya nggak di kantor gitu loh. Udah kelihatan di belakang, di 5 tahun belakang itu bolak-balik diskusi mau resign itu sebenarnya udah kelihatan di situ loh. Makanya si istri tuh ngingetin lagi, bener lu mau resign gitu, jangan-jangan lu mau resign mau balik lagi, ntar lu bertahannya cuma bentar gitu kan. Dan feelingnya kayak bener kejadian. Kejadian akhirnya cuma sebentar. Dari terus, masuk berarti berapa lama lagi tuh? Dari sampai? Masuk 2020 ya 3 tahun lah ya kurang lebih ya kurang lebih 3 tahun. 3 tahun kan. Covid, singkat cerita Covid Maret 2020 di rumah anyway gitu di rumah anyway. PH blas nggak ada kerjaan. Itu karena semua perusahaan, semua brand, semua company itu nahan. Dan bahkan ada yang udah tinggal besok syuting gitu di hold. Berarti sebenarnya kalau nggak pakai COVID mungkin lo lebih cepat. Oh iya benar gitu ya. Ini karena gitu, COVID ya udahlah ya, dapat gaji juga kan gitu kan. Terus ya udah kayaknya emang udah disiapin sih sama yang di atas gitu kan intinya. 2020 bener-bener ya udah akhirnya fokusnya cuma satu tuh, udah nggak kebagi dua lagi, fokusnya ke corporate aja, ke kerjaan kantoran gitu kan selama 2020 sampai 2023 ya udah ngantor. Gitu kalau gitu momentumnya apa dong? Nah momentumnya kembali lagi nih, karena COVID sudah mulai mereda, jadi 1 tahun pertama tuh udah fokusnya. PH lo udah mulai jalan nih kayaknya. Tapi bukan PH, malah lebih gede lagi payungnya. Payungnya lebih gede lagi. Jadi ceritanya 2020 sampai 2020 akhir hampir ke 2021 itu benar-benar fokus ke kantor, karena PH tuh udah nggak ada jalan, nggak ada colek-colekan dari klien lama dan segala macamnya. Udah gitu 2021 pas lagi enak-enaknya di kantor ada lagi godaan nih. Godaan lagi di mana orang-orang yang tahu gue waktu itu main PH gitu, main production video gitu, nyolek gue mau bikin hybrid dong, meeting online atau apa yang kayak gitu lah. Kan zaman dulu kan lagi hype banget tuh meeting tapi di onlinein atau segala macam. Dan mereka taunya bisa gitu loh, dan gue kan nggak yang paham banget sama IT, karena kan itu kan teknisnya bukan teknis secara production, video production gue ngerti banget, paham banget lah dari end to end gue ngerti. Cuma karena kita harus embed sama sama per IT-an, teknologi yang harus di streamingin, di hybrid dan segala macam kan gue nggak paham ya. Dan pada saat itu gue terima-terima aja deh gitu. Ya nggak BU amat juga sih sebenarnya, cuma kan maksud gue kalau misalkan memang ada opportunity lagi ke sana ya udah deh kita buka lagi gitu kan. Akhirnya gue terima, gue ajak temen gue yang memang paham di teknologian gitu. Akhirnya kita kerja bareng, bikinlah satu online meeting, terus berkembang, akhirnya jadinya besar payungnya. Jadi lu bikin production sendiri? PH-nya itu juga memang PH sendiri dulu. PH sendiri. Terus yang ini juga akhirnya berkembang, needs-nya jadi makin besar, payungnya makin besar, jadi kebutuhannya jadi lebih ke scope-nya lebih besar lagi, jadi big event gitu loh. Big event. Jadi triggernya yaitu pada saat gua sudah mulai mencapai hampir ya bisa dibilang udah puncak sih sebenarnya, puncak di mana gua udah hands up dengan timeline kerja yang agak-agak gila nih. Gila banget nih, pagi ke sore hampir ke malam ngerjain kantoran, malam bahkan sampai ke pagi ngerjain yang lain gitu loh. Karena kan memang nggak tabrakan sih, cuma kan badannya ya. Iya pasti. Nggak tabrakan karena habitnya orang kita kreatif itu kan kerjanya malam sebenarnya. Kerjanya malam. Terus memang nggak tabrakan gitu, bagi waktunya bisa banget gitu. Tapi loh. lo jadi nggak ada istirahat kan? Jadi terus-terusan gitu itu kan. Itu dia. Nah triggernya itu. Salah satu harus lo sacrifice. Iya betul. Ya sebenarnya lebih ke badan kali ya, lebih dan gini, badan sama waktu. Jadi kayak gue nggak punya waktu buat keluarga, even kayak buat gue sendiri aja nggak punya. Sampai rumah gue harus lanjut meeting online, brainstorming, bikin rundown dan segala macam gitu kan. Nah itu sih sebenarnya triggernya, ngobrol lagi sama istri kan, bener kata bini gue gitu, kan bener, gue bilang apa gitu kan, iya gitu kan. Terus ya udah gitu kan, 2023 akhir kalau nggak pertengahan 2023 resign gitu kan, give up gitu. Dan itu selesai sampai sekarang, sampai 2024 jalannya pun CEO-nya itu, karena ya memang core klien, main kliennya sebenarnya lebih kepada plat merah lah ya, kayak kementerian segala macam, di mana regulasinya pada saat mulai transisi ke pemerintahan yang baru ini banyak efisiensi anggaran dan segala macam gitu loh. Yang kita tahu lah ya, as you know kan banyak sekali
anggaran-anggaran yang diefisiensikan. Nah itu sampai ke 2024 akhir pas udah masa pemilu, oke ketok palu dia yang menang gitu kan, udah sampai sekarang nggak ada project apa-apa. Gitu. Nah itu. Jadi trigger resignnya jadinya itu sebenarnya nggak kuat jalanin dua kaki lagi gitu aja. Dan lagi-lagi kesandung lagi gitu lagi. Nah sebenarnya kalau gue lihat perjalanan lu itu ya, kalau misalnya kita lihat tuh S-curve, lu pernah dengar S-curve nggak sih? S-curve itu pada saat kita kan huruf S ya. Nah, jadi kita itu harus membangun sesuatu ketika kita tuh lagi di atas. Betul. Supaya pada saat kita di bawah itu udah ada sesuatu yang kita bangun gitu kan. Nah sebenarnya itu udah lo lakukan dong pada saat lo lagi kerja. Lo bikin nih kan PH ini kan yang lebih gede tadi, cuman sayangnya memang terus dia langsung jadi begitu. Karena momen lagi-lagi karena momen sih, karena waktu itu PH juga karena momen akhirnya harus gugur, terus yang IO juga karena momen harus gugur lagi. Tapi kan at the end kita tetap harus punya safety net juga ya. Makanya dari pas si pas yang si IO itu kan pas berjalannya IO lagi hektik-hektiknya, ternyata kenal sama yang sekarang gue jalani nih gitu loh. Jadi semuanya ada hikmahnya sih sebenarnya ya, ada udah diatur kalau kita pikirin pakai secara logika atau nggak masuk nggak nyampe gitu loh. Kita kok ada ya gitu loh. Nah terus ada aja gitu, nyambung terus jadinya, nggak yang kosong terus ada lagi gitu, nggak nyambung aja terus run through aja gitu sih sebenarnya. Nah kalau nih ya, padahal banyak nih ya, banyak orang tuh kepengen ada di posisi kita, cielah gaya kita. Siapa ya gitu? Yang udah resign dong gitu kan. Pengen banget ada di posisi dimana sudah meninggalkan korporasi dan menjalankan sesuatu yang dia miliki. Sayangnya nggak banyak yang berani. Karena apa? Gue nggak nyalain juga sih, karena kan menjalankan sesuatu itu berat. Bener dong, dan kita nggak tahu. Duit bukan segalanya, tapi kalau nggak ada duit kita nggak bisa ngapain gitu. Nah, jadi kalau menurut gue itu tuh kayak kayak orang itu keberaniannya itu nggak ada. Ya, mentalnya sih ya. Mentalnya tuh nggak ada. Sebenarnya maunya mau banget, tapi takut gitu ya. Bener. Ini pertanyaan ini tricky banget nih, ini buat lo nih. Ya. Kenapa lo bisa? Jadi gini, coba sebutkan 3 sama gue. Yang kenapa lo tuh dalam waktu 3 bulan lo tuh bisa mencapai 100 juta ketika loncatnya jauh ya. Ketika lo sudah memutuskan untuk itu tadi, PH lo udah turun, lo udah nggak bekerja sebagai corporate, berarti udah nggak ada gaji dong. Terus dalam 3 bulan aja nih, 3 hal, coba kira-kira apa yang lo lakukan yang berbeda ya, dan mempercepat itu. Mungkin teman-teman jadi kepengen tahu dong.